Kalau antum mengatakan tidak ada jawaban, yang jawab sudah banyak. Habib Hanif Al-Attas menjawab dengan tulisan. Keturunan Khalil Bangkalan, Kiai Ismail Khalili sudah menjawab dengan tulisan. Kemudian Rumail Abbas sudah menjawab dengan tulisan. Kalau tulisan, yang diminta tulisan ilmiah. Kedua, saya mau tanya antum. Kalau antum itu sakit, kemudian ada dokter, ada pelajar, mahasiswa kedokteran. Mana pendapat yang antum terima? Dokter atau mahasiswa kedokteran? Ya, jelas dokter. Oke, semua ada ahlinya ya. Ya, benar. Ahli ada orangnya, setiap orang ada keahlian. Ya. Baik, sekarang semua ahli nasab dari dulu sampai sekarang, Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Mufti Yaman, Mara Nasabah, Iran, Nasabah, Mesir, Nasabah, Jordan, menyatakan nasab habaib Ba'alawi itu sahih. Saya potong dulu ya. Saya kan tadi dengar antum utuh ya. Ya, boleh. Ya, saya ingatkan ya, karena sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u kalama ahadin. Nabi tidak berkata siapapun. Oke. Sekarang kita ini kan kalau mau tahu status hadis pasti minta referensi kepada muhaddis. Benar. Ilmu hadis, tapi memang ahli hadis namanya muhaddis. Kalau tafsir kepada mufassir. Kalau tasawuf kepada sufi. Kalau akidah kepada mutakallim. Kalau fikih kepada faqih. Betul ya? Benar. Nah, taib. Sekarang an-nasabah, para ahli-ahli nasab itu tidak ada satupun an-nasabah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu daftarnya panjang sekali tuh. Bahkan di antara Ba'alawi pernah menjadi ketua Naqabatul Ashraf di Mekah. Ya, memimpin pencatatan para sayyid dan syarif di Mekah. Dan saat itu Mekah yang menjadi pusat peradaban Islam. Jadi sebutkan antum kalau saya tanya, sebutkan satu saja ahli nasab, an-nasabah ya, bukan peneliti. An-nasabah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Satu saja, saya minta. Halo. Ya, Bagus. Ya, saya jawab ya. Jadi yang kata Gus tadi, dalil-dalil dari Rumail Abbas sama Habib Anis yang ngarang-ngarang membalas daripada tesis Kiai Imad, kenyataannya kan patah semua dalil-dalilnya Gus, patah. Kedua, kalau dipandang dari ilmu mustalah hadis, itu kan jelas itu kalau sudah putus 550 tahun itu gimana kalau derajat hadis kalau udah putus 550 tahun. Yang ketiga, ulama-ulama termasuk Mufti Mesir tadi, kan mereka kan tidak mengkaji berdasarkan kitab-kitab yang diajukan sama Kiai Imad. Bukan masalah Kiai Imad itu bodoh atau bukan ahli nasabah, bukan. Kenyataannya, faktanya mana? Yang dari Maroko, yang katanya dari Irak, mana? Yang menyesuaikan nasab Ba'alawi. Andai kata memang dari ulama dulu, kenapa tidak mengkaji ulama dulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari? Memang pada waktu itu memang mereka ya tidak mengkaji karena Habibnya masih baik, Gus. Masih baik, masih sohe, masih waras. Tidak zaman sekarang. Oke, kalau memang oknum Ba'alawi, kenyataan bukan sekedar oknum zaman sekarang. Hampir 90% Habib itu ya begitu kenyataannya tuh. Hati-hati. Begitu kita sendiri. Iya, kita ngomongkan dalil, ngomongkan fakta. Kenyataannya. Mas Raden, Kang Raden panggil apa? Arya, Mas Arya apa? Arya aja, Arya. Oke, Kang Arya. Antum belum jawab pertanyaan saya, minta maaf. Sebutkan satu ahli nasab yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, sebutkan juga, saya nanya juga Gus, sebutkan mana yang mensahihkan ahli nasab mensahihkan Ba'alawi, mana? Mahdi Roja'i. Kan Mahdi Roja'i kan sudah dipatang sama Kiai Imad itu. Taib. Itu kan patah itu. Taib. Saya berhenti di sini dulu. Mahdi Roja'i nasabah bukan? Ya kalau menurut Tubagus Ibrahim gimana? Bukan menurut nasabah saya. Bukan. Dunia mengakui beliau itu adalah nasabah. Ya kenyataan. Kiai Imad pelan-pelan ya. Kiai Imad nasabah bukan? Kalau menurut saya bukan anak sahabat, tapi beliau peneliti. Bukan. Ya kalau sekarang ini memang Mahdi Roja'i, tapi kan kita tidak sekarang. Oke, kita lihat sini dulu sebentar. Tadi kan antum tanya, sebutkan satu yang mensahihkan. Sekarang saya pelan-pelan ya. Antum saudara saya. Mahdi Roja'i an-nasabah mensahihkan. Kiai Imad bukan an-nasabah membatalkan. Itu pegang yang mana? Yang ahli nasab. Ya, benar. Sekarang begini Gus, saya tanya balik. Apakah Mahdi Roja'i itu membaca 9 kitab itu Gus? Kang Arya, yang namanya an-nasabah itu tentu pengetahuannya, keahliannya, bacaannya lebih luas daripada sekedar bahis peneliti. Iya benar. Untuk Apple membandingkan muhadis, antum sama aja bilang muhadis sekelas Syekh Abdul Al-Ghumari, antum kritik pakai Albani, itu nggak pas. Benar Gus, tapi masalahnya Mahdi Roja'i ini kemana larinya Gus?
Apakah kita tidak boleh, Gus? Kita sekarang ini kan Basul Masail. Ya. Sekarang begini aja, kenapa Robitul Alawiyah itu menghindari seperti itu, menghindari kan sebenarnya kita kan seneng lah. Namanya ulama itu biasa Basul Masail itu. Punten. Robitul Alawiyah udah dikritik habis-habisan sama Kiai Badri dan saya dukung. Iya, tapi faktanya mana? Faktanya mana, Gus? Faktanya mana? Sampai sekarang framing hoax. Gantian. Kita fokus kepada pembahasan kata Quran kan an-Nahl apa bilangnya? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Inilah ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Sekarang saya mau kan kita udah sepakat ya tadi ya. Kalau mau tahu hadis, ya ahli hadis. Maaf, Gus. Maaf, saya potong ya. Jadi jangan dikira Kiai Imad itu, Gus, keilmuannya nggak nyampe, Gus. Saya tahu betul itu. Keilmuannya jangan dibilang nggak nyampe, jangan dibilang ulama Nusantara itu nggak mampu jadi nakobah, ahli nasab. Jangan bilang begitu, Gus. Habibi, kekasihku, saudaraku, sahabatku, Mas Raden Arya Kemuning yang dimuliakan Allah. Sehat panjang umur, keluarga antum diberkahi Allah. Saya tidak bilang Kiai Imad tidak berilmu. Tidak ada yang bilang Kiai Imad framing dan sebagainya. Kita sedang berbicara Kiai Imad itu yasilu ila darajatin nasabah atau bukan. Kan tadi antum sendiri bilang beliau bukan an-nasabah. Dirinya sendiri tidak mengaku sebagai an-nasabah. Nah, sekarang sesuatu yang hadis nih, kalimat hadis nih disahihkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, ahli hadis. Tiba-tiba ada Albani nih membatalkan hadis ini tidak sahih. Iya, Albani atau Ibnu Hajar Asqalani. tapi antum tidak cocok kalau membandingkan antara Ibnu Hajar dengan Hasan Albani nggak cocok itu. Albani kan lain itu, ceritanya lain. Dia juga pahamnya pun lain, Wahabi itu. Masalahnya, kalau kita misal menunggu dari harus ahli nasab yang ngomong, ya nggak maju lah ilmu keilmuan kayak gitu, Gus, di Indonesia ini. Masa kita nggak boleh kita berfatwa menemukan dalil? Tapi kan Semestinya begini, Gus. Gus. Semestinya para kalau Alawi kan Alawi kan nggak ada ahli nasab tuh. Makanya ketika dengan data dilawan dengan data kan begitu. Kalau NU Basul Masail itu biasa, Gus, dalam NU itu, Gus, biasa itu. Saya ini alumni Temuro juga, Gus. Antum tahu mungkin. saya tahu. Kiai Ubaidillah kalau adiknya. Iya. Kalau saya murid kayak Ubaidillah, makanya saya sampai bukan kayak Ubaidillah, kayak Uzairon pun sampai kayak Mahmud saya mondok itu. Maka saya paham betul. Sementara kayak Ubaidillah itu udah 2 kali tes DNA itu. Nah, beliau itu makanya dibayarin berapa tes DNA kemarin itu? Iya, saya tahu itu. Kayak Imad datang aja saya tahu. Tuh Bagus Ibrahim dibiayai sama kayak Ubaidillah saya tahu itu. Saya tahu. Makanya begini, Gus. Tapi kayak Ubaidillah saya tanya langsung. Masalahnya kayak Ubaidillah untuk menjaga hati para santri yang dari Habib, dari Saripah, maka beliau nggak mau mengkaji. Sebenarnya beliau tuh setuju pendapat itu. Apa salahnya dengan Basul Masail? Ini masalah ini, Gus. Kita nih ujung-ujung menistakan, memasukkan mengatasnamakan Rasulullah. Kalau seandainya dibalik itu. Jadi begini, seandainya kita mati-matian bela habaib. Sementara yang sudah wali songo, yang nakobah nasabnya sudah diakui dalam kitab nyambung. Tuh, ujung-ujung kita jadi nggak kita muliakan. Yang semesti kita muliakan nggak kita muliakan, yang palsu kita muliakan. Ujung-ujung mengataskan nama Rasulullah. Kan jadi nggak benar. Ini yang kita cari kebenaran nih, Gus. Kebenaran. Bukan saya masalah. Saya ini guru saya ini Habib semua ini. Guru saya di Palembang nih. Di Palembang nih habaib paling banyak nih di Indonesia. Guru saya habaib semua. Tapi selama ini saya kaji tuh, kayaknya benar itu. Apa sih susahnya bagi habaib itu? Sudahlah, kita bahas masalah duduk sama-sama. Apa susahnya? Kok framing sana, framing sini? Jadi kan timbul keraguan umat ini kan tambah besar nih kepada habaib. Ada apa sih yang ditutup habaib? Ada apa? Habibi. Bang, duduk sama-sama ngomongnya gantian, jangan serobotan, lama-lama setruk nanti. Santai aja. Gak apa-apa, Mas. Ini kan berdua. Ini kan berdua sama tuh Bagus. Yang lain kan diam, enggak serobotan. Kalau serobotan kalau rame-rame ngomong semua. Ini kan tidak nih. Oke, Bang Raden Arya, boleh saya bicara lagi? Boleh. Baik. Kopi dulu, Gus. Ya, silakan. Saya baru habis nih kopinya nih. Allah Akbar. Saya tidak bisa untuk merubah pendapat antum. Antum juga tidak bisa untuk memaksakan pendapat antum kepada saya. Kita saling menghormati, kita saudara sama muslim itu di atas segalanya ya. Habib kita mengakui tadi Bapak Oknum. Cuma saya mau titik beratkan begini. Kalau ada ahli nasab dengan bukan ahli nasab berbeda pendapat, saya pribadi memilih percaya kepada ahli nasab. Selesai. Dan ahli nasabnya bukan satu an-nasabah yang mengikbat nasabah Alawi itu. Bukan satu, tapi banyak sepanjang zaman dan diakui muktabar. Saya ngomong ya. Oh ya, terus. Selesaikan. Minta maaf ya, Mas Raden Arya. Saya ngomong ya. Saya belum selesai ya, minta maaf. Oh ya, terus. Oke, gue agak putus-putus sinyalnya nih. Oh iya, ini masalahnya kita harus taslim kepada ilmu. Ilmu itu ada ahlinya.
Kan Allah sendiri yang berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ini bukan masalah kalau begitu keilmuan tidak maju. Justru Kiai Iman membuka kesadaran orang untuk peduli kepada urusan nasab. Itu nilai plus dan positifnya. Bahwa belajar ilmu nasab itu kan fardu kifayah. Wattafaqal ulama ala anna ta'alluma ilmi ansabi fardu kifayatin. Yang kedua, apa yang dikatakan Kiai Iman tentang kitab sezaman? Minta maaf, Mas Raden Arya, antum hafal nasab antum lima ke atas saja, ada nggak? Aduh, saya orang biasa Gus ini Gus. Ya, coba aja 5 aja, minta maaf. Antum Raden Arya Kemuning bin? Saya bin Ya. Abdullah, Abdullah bin? bin Hasan, Hasan bin? bin Muhammad Nur, Muhammad Nur bin? bin Arif. Baik, sekarang saya mau tanya, ada nggak kitab sezaman yang menyatakan Muhammad Nur itu bin Arif? Ya kalau begitu susah Gus. Itu nggak ilmiah seperti itu Gus. Susah kita. Itu contoh. Kalau makanya begini, Abdal itu yang dipahami kiamat dalam Rosail fi ilmi ansab itu kesalahan beliau menurut saya ya, dan menurut banyak pengkritiknya adalah beliau membacanya sebagai syurut, padahal itu turuk turuqi itsbatil ansab. Salah satu jalan menetapkan nasab, salah satu pintu-pintu, bukan syarat. Kalau syarat itu apa? La yakmulu syai'un illa bihi. Tidak tersempurna sesuatu atau batal sesuatu tanpa dia. Ini syarat. Ini turuk jalan. Ada 4. Syura wal istifatu dan sebagainya. Walhasil, Ba'alawi ini dari 4 ini terpenuhi 3. Adanya khotun nasabah dan sebagainya. Nah, Kiai Iman membaca turuk itu sebagai syurut. Di sini pangkal permasalahannya. Jadi kalau antum mau tetap meyakini seperti itu hak antum, dan saya menghormati antum. Saya maafin kepada antum, saudara saya alumni Temboro, antum pasti orang alim, dan semoga Allah rahmati kita semua. Begitu Bang Raden Arya Kemuning ya. Saya ngomong saya ngomong dulu, nanti dulu Gus. Nanti dulu. Ya, Nah, sekarang saya ngomong. Sekarang begini, kalau memang Ba'alawi itu soheh, diakui sama Nakobah internasional, kenapa sampai sekarang Ba'alawi takut Gus? Framing sana sini. Satu. Yang kedua, justru dalam momen ini Ba'alawi itu harus bangga Gus. Kalau memang mereka itu asli, ya mereka asli lah. Namanya macan, kalau di kandang kambing tetap macan Gus. Ya enggak? Nah, kenapa harus kok sampai 2 tahun? Hana ini. Kalau menurut saya, kalau Gus Wapi kemarin debat di Banten tuh itu enggak masuk Basul Masail, enggak mewakili santri itu. Bukan seperti itu debat itu. Itu namanya gontok-gontokan itu. Yang debat itu dalil begitu, yang benar itu. Mestinya Ba'alawi itu bangga dengan momen seperti mereka, dunia kan pengen tahu. Oh, ini cucu Rasulullah yang asli itu ini. Jadi kami tambah, bukan saya mengingkari Ba'alawi. Saya ini takzim sama Ba'alawi. Saya dulu mantan muhibbin, paling hikmat sama Habib. Kenyataannya setelah Kiai Iman, saya menunggu bukan saya ingin menjatuhkan Ba'alawi, menunggu sampai dalilnya jelas. Ya kalau memang ini kan mestinya bangga Ba'alawi Gus, mestinya bangga. Ini justru momen ini seluruh dunia tahu bahwa mereka benar-benar cucu Rasulullah. Kenyataannya kenapa menghindar sampai sekarang? Yang itu jadi tanda tanya. Bahkan mengadu domba, framing sana sini itu nggak benar itu. Ini kita nyari yang kejujuran ini. Ya. Terus Gus, lanjut. Teman-teman yang komen, jangan ada yang menghina saudara saya Raden Arya Kemuning. Saya nggak rito, walaupun antum pro dengan saya mendukung Ba'alawi sahih. Nggak bagus. Kalau dihina nggak apa-apa, saya nggak marah. Karena ini masalah ilmiah ini masalah kebenaran ini. Enggak, ini saya kewajiban sama muslim menasihati saudara-saudara nih. Antum dosa kalau menghina beliau. Beliau cuma nggak apa-apa. Kalau ada yang mau menghina, mencaci maki, mengutuk ke saya rito, saya maafkan, insyaallah. Ampuni. Tapi jangan Bang Raden Arya Kemuning ya.